Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Pasti luar biasa. Mari pagi hari ini kita datang kepada Tuhan. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan pagi hari ini. Biarkan nama Tuhan ditinggikan pagi hari ini. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Bapa. Kami mengucap syukur karena anugerah-Mu, karena kasih setia-Mu masih ada dalam setiap hidup kami Tuhan. Engkau ada untuk memberikan kami kekuatan Tuhan, karena Engkau adalah satu-satunya pengharapan kami. Engkau adalah satu-satunya sumber kekuatan kami Bapa. Hanya kepada-Mu lah kami berseru, dan hanya kepada-Mu lah kami berdoa. Segala puji syukur bagi-Mu Bapa. Dan pagi hari ini kami mau datang di hadapan-Mu. Kami mau berikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Yesus. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku.
Yesus yang siap memuji dan memuliakan Tuhan, katakan amin. Siap memuji Tuhan sama-sama? Berikan kemuliaan Tuhan. Bye.
Dan kita mau berikan persembahan untuk kas misi. Petugas kolektan, saya persilakan. Lembutkan setiap hati kami Tuhan pagi hari ini. Biarkan setiap kebenaran akan firman-Mu itu Tuhan benar-benar tertanam dan bertemu dalam setiap hidup kami Yesus. Syukur lagi. Syukur lagi Yesus. Kuasa-Mu terlebih besar. Aku terlebih
jika Engkau di tengah-tengah kami, pasti ada sesuatu yang Kau buat dalam hidup kami. Sehingga ketika kami pulang keluar dari gedung ini, hidup kami diubahkan. Kami pun menjadi orang-orang yang menjadi terang dan garam di sekitar kami di dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Urapi kami semua dan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Bajak hati kami, lembutkan hati kami, sehingga firman-Mu terurai sampai detail lewat tuntunan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus semua yang siap dengan firman Tuhan katakan amin. Silakan duduk saudaraku. Saya ucapkan selamat pagi dan shalom. Saya merasa, dan itu keyakinan saya sedang berdiri di depan orang-orang yang akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Itulah ibu bapak saudara semua. Oke, ada tema yang akan kita sama-sama pelajari, yaitu Daud mengalahkan Goliat. Izinkan saya membuka sharing saya dengan mengatakan seperti ini, ibu bapak. Orang bodoh itu orang yang tidak mau belajar dari kesalahan. Orang biasa itu orang yang belajar dari kesalahannya. Orang pintar itu orang yang belajar dari kesalahan orang lain. Jadi dia nggak perlu mengalami. Boleh slide-nya dibantu ditampilin, itu next slide yang tadi. Tapi orang bijaksana, next slide, itu orang yang belajar dari keberhasilan orang lain. Pagi hari ini kita akan belajar dari keberhasilan yang diraih oleh Daud. Saya mengucap syukur dengan adanya teknologi, saya bisa ikut belajar firman Tuhan dari tempat ini. Walaupun saya masih ada di Salatiga. Sejak Januari saya dengarkan khotbah-khotbah di tempat ini. Saya terberkati dengan Bapak Ibu Gembala yang juga menyampaikan firman Tuhan berkaitan dengan ini. Bagaimana kita mengalahkan Goliat. Saya teringat kita harus hidup berkenan. Kita jangan tawar hati, punya keberanian, berjalan dalam otoritas. Bapak Gembala sampaikan ada upah, ada jarahan ketika kita berhasil mengalahkan Goliat. Ibu Indri juga memberkati kita. Nah, hari ini saya bermaksud menambahkan saja apa yang sudah kita pelajari bersama-sama, tanpa bermaksud menggurui tentunya. Dan ada 12 hal yang Tuhan taruh di hati untuk saya sampaikan buat umat Tuhan di tempat ini. 4 akan saya sampaikan pagi, 4 berikutnya nanti, dan 4 berikutnya nanti sore. Memang ada begitu banyak kebenaran ketika kita belajar dari topik ini. Wow, memang ada begitu banyak kebenaran. Langsung saja, next slide. 1 Samuel 17 ayat 3 di sana dikatakan seperti ini. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini, dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana. Kemudian Tuhan lanjutkan, ada lembah di antara mereka. Jadi kalau mau menyerang terlebih dahulu, itu harus turun bukit, jalan lewat lembah, dan harus naik bukit untuk nyerang musuh. Dan ini merugikan bagi siapa saja yang mau menyerang lebih dahulu dalam peperangan ini. Makanya tak heran mereka saling tunggu menunggu. Bahkan Alkitab sebut sampai 40 hari mereka hanya ngatur barisan, karena medannya seperti itu. Siapapun yang berperang lebih dulu akan mengalami kerugian. Kemudian mungkin orang Filistin berpikir, kalau begini terus kita nggak akan pernah perang nih. Strategi kita sama. Kita sama-sama tahu siapapun yang melangkah duluan rugi. Panggil aja Goliat. Kita pertarungan one on one, duel 1 lawan 1. Kemudian ayat 4 sampai ayat 7 di sana dikisahkan siapa ini Goliat. Goliat itu pendekar, di sana disebut. Gak hanya pendekar, dia tentara juga, dan dia punya fisik yang mengerikan, juga punya senjata yang mengerikan.
saya sampaikan buat umat Tuhan di tempat ini. Next slide. Yang pertama adalah musuh itu tidak sekuat yang kita kira. Wah, kalau kita ngerti ini, nanti siapapun musuh kita, persoalan kita akan ngerti ini nggak sekuat yang aku kira. Pastor Yusuf, dari mana kita tahu itu? Ya kita belajar bersama-sama. Yang gede itu belum tentu superior. Orang kalau nggak punya iman akan berkata, waduh, Goliat ini besar. Ada orang yang punya iman, dia besar. Itu kesempatan kalau aku membidik nggak akan pernah meleset karena dia besar. Ada yang menafsirkan Goliat ini keturunan raksasa. Ada penafsiran seperti itu. Kenapa dia besar? Karena dia keturunan raksasa. Tapi ribuan tahun dari peristiwa ini, ternyata secara kedokteran itu menghasilkan sebuah penelitian yang hasil penelitian itu memudahkan kita menyimpulkan dan membuat penafsiran yang sedikit berbeda. Nah, ini hasil temuan dari medis itu berkata seperti ini. Goliat ini punya penyakit namanya akromegali. Apa ini penyakit akromegali? Penyakit akromegali itu sejenis tumor yang ada di otak, dan gara-gara tumor ini tuh menghasilkan hormon, yang hormon itu terus bertumbuh mengakibatkan fisik seseorang itu bisa jadi besar atau jadi raksasa. Jadi Goliat ini gede karena penyakit. Penelitian medis berkata seperti itu. Izinkan saya menafsirkan Alkitab berdasarkan hasil temuan itu. Nah, apa dampak dari penyakit ini? Dampak yang pertama, itu membuat tulang tengkorak bagian depan itu menipis. Tak heran makanya ketika Daud mengumban dan kena di tulang tengkorak bagian depan, baku itu langsung masuk. Karena memang didapati secara medis penyakit ini mengakibatkan tulang tengkorak bagian depan menipis. Tapi yang kedua, penyakit ini karena tulangnya terus membesar itu menghimpit saraf mata, sehingga orang yang kena penyakit ini akan memiliki penglihatan yang kabur. Jadi di tengah besarnya Goliat, ternyata dia juga punya yang namanya kerapuhan. Ternyata dia juga punya yang namanya kelemahan. Pastor Yusuf, dari mana kita tahu? Yuk kita perhatikan ayat yang ke-43. Di ayat 43, Daud itu hanya bawa satu tongkat. Tapi Goliat bisa ngomong gini, hai, anjingkah aku, engkau mendatangi aku dengan tongkat-tongkat. Versi King James ngomong gak hanya tongkat, tapi tongkat-tongkat. Padahal tongkatnya satu, tapi di pandangan Goliat tongkatnya ada banyak. Berarti memang betul, ini penglihatannya kabur. Satu bisa kayak banyak gitu. Kemudian fakta lain yang mendukung ayat 7, ada pembawa perisai bagi si Daud. Ada orang yang menafsir, kenapa kok Goliat harus disertai dengan pengawal. Ada yang berkata ini tanda penghormatan, makanya dia disertai oleh pengawal. Tapi ada penafsir juga yang ngomong karena penglihatannya bermasalah, maka harus ada orang yang menunjukkan musuh. Musuh di depan, oh ya ya. Musuh di samping, oh ya ya. Jadi harus ada orang yang membisik. Siapa dia? Dia yang pembawa perisainya itu. Sangat mix ya. Dan kala itu umat Israel nggak tahu. Kalau penafsiran dari medis ini, misalnya tepat gitu, mengkonfirmasi betul, umat Israel nggak tahu karena tadi yang satu di bukit sini, yang satu di bukit sana. Tapi Tuhan kita itu Tuhan yang Maha Tahu. Tuhan kita Tuhan yang Maha Tahu, dan Dia bisa memberi tuntunan yang tepat buat siapapun yang mau jadi alatnya. Siapa dia? Daud.
Karena tuntunan Tuhan. Ibu Bapak pernah berpikir nggak? Daud kan bawa tongkat, bawa ketapel. Tapi kenapa ketapelnya yang dipakai bukan tongkatnya? Saya percaya disinilah tuntunan Tuhan. Karena Tuhan tahu Goliat punya kelemahan. Makanya alat yang tepat sesuai tuntunan Tuhan yang bisa mengalahkannya. Daud karena tuntunan Tuhan berani berkata, engkau besar, tapi kau harus tahu yang di dalamku jauh lebih besar, yang menyertai aku jauh lebih besar. Jadi yang pertama Ibu Bapak, musuh itu gak sekuat yang kita kira. Kita lanjut. Next. Ayat yang ke-34 dan ayat yang ke-35. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa, saya senang kata biasa, biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Keren banget. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya dan menghajarnya dan membunuhnya. Kebayang nggak Daud bisa mengalahkan itu? Oke. Kala itu singa itu bobotnya 140 kilo sampai 180 kilo, gede. Dan beruang itu bobotnya bisa 300 kilo. Kebayang nggak gimana anak remaja bisa mengalahkan hewan buas kayak itu? Gimana cara dia mengajar? Tentu bukan mengajarnya face to face ini, Bapak, bukan. Tapi mengajarnya Daud yaitu dengan umban yang dia punya. Di zaman Daud, batu yang dipakai itu sebesar bola tenis. Di zaman Romawi, batunya mengecil sebesar bola golf. Dan kecepatan umban itu bisa 130 km per jam. Jadi kebayang batu sebesar bola tenis diumbankan ke hewan, pasti hewan itu kelenger, pasti hewan itu antara pingsan dan mau mati. Nah begitu hewan itu pingsan gara-gara dihajar dengan batu yang begitu, baru dibukalah mulut singa, diambil domba oleh Daud. Nah tapi kalau dia hanya kelenger, hanya pingsan, hewan ini punya kesempatan untuk sadar. Begitu dia mau sadar, jadi ini bukan hewan yang masih tough itu. Begitu dia mau sadar, nah disitulah baru kalau dia berdiri, Daud ngomong, baru aku merobek mulutnya. Daud punya pengalaman. Makanya ketika ada tantangan, dia berani. Karena dia punya modal pengalaman. Jadi yang kedua, next slide. Yang penting adalah punyai pengalaman bersama Tuhan. Kenapa? Karena ini penting. Karena pengalaman bersama Tuhan itu akan membuat kita kuat. Pengalaman bersama Tuhan itu akan membuat kita berani ketika yang lain tidak berani. Karena aku pernah punya pengalaman. Dulu aku ditolong, punya pengalaman. Maka sekarang di masalah ini pun aku pasti ditolong. Tapi kalau bayangkan orang gak pernah punya pengalaman, gimana mau kuat? Gimana mau berani? Gak pernah punya pengalaman. Jadi umat Tuhan di tempat ini, gimana cara punya pengalaman? Rindukan. Rindukan punya pengalaman bersama Tuhan. Rindukan punya pengalaman di keluarga. Rindukan punya pengalaman dari Tuhan di keuangan. Rindukan punya pengalaman di pelayanan. Rindukan punya pengalaman di kesehatan, di studi, di kuliah, di semua aspek hidup kita. Rindukan punya pengalaman. Setuju katakan amin. Amin. Pengalaman dengan
demi kemuliaan. Gimana Pastor Yusuf maksudnya? Seperti ini Ibu Bapak. Ketika kita punya iman, kebaca saya berdiri di sini. Iman itu percaya, karena kita beriman dan kita percaya, kita akan mengalami yang namanya pengalaman di sini. Akan mengalami pengalaman bersama Tuhan. Nah, ketika kita punya pengalaman di sini, iman kita di sini sudah lebih besar dari iman yang di sana. Karena kita sudah berhasil mengalami. Di sini kita akan makin percaya, akan makin beriman, makin percaya, makin beriman, akan menghasilkan pengalaman yang jauh lebih gede. Pengalaman yang jauh lebih gede ini akan menghasilkan iman percaya yang makin kuat. Dan ini kalau diteruskan, itu akan menghasilkan pengalaman yang jauh lebih besar, iman yang jauh lebih besar, pengalaman yang jauh lebih besar, iman yang jauh lebih besar. Makanya kekristenan itu perjalanannya from glory to glory, from glory to glory, from glory to glory. Dari kemuliaan kepada kemuliaan yang jauh lebih besar. Karena iman kita makin besar, pengalaman bersama Tuhan yang makin besar. Saya senang ketika Daud mengalahkan Goliat, dia selalu bawa tongkatnya. Jangan berpikir tongkat kala itu seperti tongkat kita zaman sekarang. No, beda sekali. Tongkat kala itu merupakan sesuatu yang sifatnya sangat privat, sesuatu yang sifatnya sangat pribadi. Karena di tongkat itu ada banyak ukiran. Apa yang diukirkan seseorang ke dalam tongkatnya itu adalah pengalaman dia dengan Tuhan. Anggap contoh, tanggal 12 Desember aku ditolong Tuhan dari kecelakaan. Di momen itu dia ukirkan di tongkat. Ketika dia lihat tongkat itu, ukiran itu, dia akan ingat 12 Desember itu aku ditolong Tuhan, harusnya aku mati, aku gak jadi mati. Kemudian nanti ada pengalaman yang lain, ukirkan lagi di tongkat, ukirkan lagi di tongkat, ukirkan lagi di tongkat. Ada pengalaman yang lain lagi, ukirkan lagi di tongkat, ukirkan lagi di tongkat. Makanya Daud penuh keberanian, Daud penuh percaya diri ketika dia menghadapi Goliat, karena dia membawa pengalaman bersama dengan Tuhan. Dulu aku ditolong, kali ini ketika aku menghadapi Engkau, Tuhan yang sama pasti juga akan nolong aku. Setuju, katakan amin. Amin. Yang ketiga, ayat 45. Di sana dikatakan seperti ini. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau, mari kita baca sama-sama, dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang. Ibu bapak, kala itu orang itu mengenal Allah itu sebagai Allah regional. Makanya ketika Naaman disembuhkan, apa yang dilakukan Naaman? Mengambil tanah dan dibawa ke negaranya, ke Aram. Karena konsep kala itu Allah itu hanya secara regional. Oh, ini Allah Israel, makanya di daerah Israel saja. Oh, ini Allah Aram, oh ini Allah Moab, oh ini Allah Amon, oh ini Allah mana. That's why Naaman ngambil tanah Israel dibawa ke Aram. Karena konsep orang masih memandang Allah secara regional. Seperti itu. Tapi Daud, saya suka dengan anak muda ini. Dia punya, kalau istilah saya, pengenalan akan Allah dengan benar, tepat, dan clear. Dia punya pemahaman tentang Tuhan itu benar-benar tepat. Allah yang aku punya bukan Allah regional. Allah yang aku punya itu Allah Tuhan semesta alam. Allah yang besar. Gak hanya Allah regional, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur. Tuhan itu Tuhan semesta alam. Amin. Nah, Ibu Bapak perhatikan, ini kan
peperangan. Daud mau melawan Goliat. Ini kan perang. Tapi saya sempat berpikir, kenapa Daud ngomongnya, aku datangi engkau dengan Tuhan semesta alam. Kenapa Daud gak ngomong gini, aku datangi engkau Goliat dengan Jehovah Nisi. Padahal untuk peperangan harusnya Jehovah Nisi dong yang maju. Karena Jehovah Nisi adalah panji keselamatan. Tuhan yang menyelamatkan, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberi kemenangan. Untuk perang harusnya Jehovah Nisi yang lebih tepat untuk disebut. Untuk sakit, aku datangi engkau sakit dengan Jehovah Rafa, karena Tuhan penyembuh. Tapi Bapak berpikir nggak, kenapa Daud nggak ngomong Jehovah Nisi? Padahal ini konteksnya peperangan. Tapi kenapa Daud ngomong, aku datangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam? Secara sederhana, Daud mau pesan buat kita, Goliat engkau memang gede, tapi Tuhan yang aku punya itu Tuhan semesta alam. Tuhan yang jauh lebih gede dibanding kamu. Kamu memang besar, tapi Tuhanku jauh lebih besar. Hei masalah, engkau memang besar, tapi Tuhan yang aku punya jauh lebih besar dibanding engkau. Amin. Boleh kita tepuk tangan buat Tuhan kita yang besar? Makanya saya setuju kalau ada hamba Tuhan berkata seperti ini, jangan bawa masalah yang besar ke Tuhan, tapi bawa Tuhan yang besar ke masalah Anda. Amin. Tapi bawa Tuhan yang besar ke masalah Anda. Daniel 11 ayat 32, di sana saya tuliskan Daniel 11 ayat 32, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Umat yang kenal Tuhan akan kuat dan akan bertindak. Ini Daud itu satu-satunya di antara sekian ratus ribu orang Israel. Dia satu-satunya di satu bangsa yang berani bertindak. Yang lain gak berani bertindak. Saya ketika baca ini gemes. Kenapa yang lain gak berani bertindak? Ratusan ribu orang gak berani bertindak. Kenapa hanya satu orang yang berani bertindak? Jawabannya ada di Daniel 11 ayat 32. Karena Daud saja yang mengenal Tuhan dengan benar, dengan tepat, dengan clear. Ketika kita bisa kenal Tuhan dengan benar, dengan tepat, kita akan berani bertindak. Ya, amin. Yang pertama, musuh gak sekuat yang kita duga. Yang kedua, punyai pengalaman bersama Tuhan. Yang ketiga, punyai pengenalan yang tepat, benar, dan clear. Yang keempat terakhir, 1 Samuel 16 ayat 13. Misalnya dikatakan seperti ini, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Saya suka kata kalimat berikutnya, sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Keren. Ada orang yang berkata sebenarnya siapa aja bisa mengalahkan Goliat, gak harus Daud. Kalau roh Tuhan ada di atas orang itu, gak harus Daud, bisa. Kalau roh Tuhan ada di atas orang itu. Tapi kenapa Daud? Ya karena kala itu roh Tuhan berkuasa atas Daud. Ibu bapak, ketika roh Tuhan menguasai kita,
itu akan membangkitkan potensi-potensi yang luar biasa dari hidup kita. Ketika Roh Tuhan menguasai hidup kita, itu akan mengeksplor semua yang mungkin kita tadinya nggak tahu. Oh ternyata aku bisa, oh ternyata aku bisa, oh ternyata aku bisa. Daniel dikenal orang yang penuh roh para dewa, pintar banget, bijak banget, karena Roh Tuhan berkuasa atas dia. Tahu kebenaran ini, tahu bahwa ada Roh Tuhan yang menguasai. Ini pesan terakhir kita. Itu akan membuat kita rendah hati. Oh ternyata bukan aku. Oh ternyata karena Tuhan yang tinggal di hidupku. Oh ternyata bukan kuatku. Oh ternyata bukan hebatku. Tapi karena Tuhan yang dahsyat, yang keren, yang kuat, yang ada di hidupku. Haleluya. Amin. Ibu Bapak, saya senang sekali gereja ini punya tema yang sangat powerful. Tapi saya kasih warning aja buat semua kita. Kalau nanti kita bisa mengalami kemenangan, itu bukan hebat dan kuat kita, tapi itu karena Roh Tuhan yang Tuhan kasih kepada kita. Kalau kita mengalami kesuksesan, kalau kita mengalami keberhasilan, kalau kita mengalami promosi, kalau kita mengalami peningkatan dalam hidup, itu bukan hebat dan kuat kita, tapi itu karena Roh Tuhan yang tinggal dalam hidup kita. Kalau kita sampai berkemenangan, itu bukan karena kita, tapi itu karena Tuhan. Karena Tuhan yang baik buat hidup kita. Jangan pernah sombong, jangan pernah sombong. Kita harus ngerti, itu karena Tuhan, itu karena Tuhan, itu karena Tuhan. Mari bangkit berdiri sama-sama. Saya tutup dengan satu statement. The Holy Spirit and you, next slide. The Holy Spirit and you are a dynamic duo. Without Him you are going struggle. With Him you are unstoppable force. Roh Kudus dan kita itu dua kesatuan yang luar biasa. Tanpa Dia kita akan mengalami masalah, tapi dengan Dia kita akan jadi kekuatan yang tak terhentikan. Karena Roh Tuhan yang berkuasa atas kita. Karena Tuhan kita bisa menang. Karena Tuhan kita bisa berhasil. Yesus. Yesus. Boleh kita tepuk tangan buat Tuhan yang berhasil. Yesus. Boleh kencing. Yesus. 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 Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu aku berserah. Engkau kekuatan, engkau kekuatan. Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu aku berserah. Kekuatan kita bukan yang lain, perlindungan kita bukan yang lain, perisai kita bukan yang lain. Sumber kuat kita bukan uang, bukan harta, bukan warisan. Dengan cepat itu bisa habis, dengan cepat itu bisa lenyap. Tapi sumber kuat kita yang sejati adalah pribadi Tuhan yang hidup. Sebut nama Dia. Yesus. Yesus, Kau berarti bagiku. Panggil dari hati. Yes, amin. Yesus, Kau segalanya
wanita. kami keberanian, kekuatan, urapan, dan energi yang begitu besar sehingga kami akan keluar dalam hidup kami menjadi pemenang-pemenang. Tidak hanya masalah-masalah biasa, bahkan raksasa, masalah yang tidak mungkin akan terselesaikan bersama dengan Tuhan. Sebab bersama dengan Tuhan kami melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Terima kasih Bapa di surga, memberkati hamba-Mu untuk melayani di tempat di mana Engkau mempercayakan dia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Silakan duduk saudara.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, engkau telah mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Apa yang kau dengar, bawa pulang di pekerjaanmu, di keluargamu, praktekkan firman Allah ini, karena dengan demikian berkatnya Bapa Surgawi, kasih Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus akan menyertai hidupmu, keluargamu, pekerjaan, sekolah, bahkan pelayanan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. El Shaddai. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.